Kita sebenarnya udah topiknya ya seperti minggu-minggu kemarin lah, random banget. Cuma yang santai-santai aja sih. Yang ya kebanyakan orang harusnya bisa relate lah ya. Yuk, Jadi kita mau bahas tentang seberapa wibu Kober nih. kok gue? Kita berdua dong. Ya, ya kita sih ya kalau menurut gua sih gua belum level wibu sih, nggak tahu kalau Kober. Gue juga enggak sih. Gue kalau misalnya gue wibu banget, labubu, aduh, gue hitam banget. Labubu gue udah full. Satu rumah. Nah kan Labubu bukan dari Jepang. Oh iya juga sih. Labubu dari mana sih? Cina ya? Thailand harusnya sih. Thailand? Serius Tapi loh? Thailand itu masuknya dari Cina sih. Karena kan Cina masukin barang ke Bangkok dulu, ke Thailand dulu. Kebetulan waktu itu dibeli sama Lisa Blackpink, intinya gitu doang. Jadi viral banget. Oh, makanya viral. Eh, makanya sekarang Lisa Blackpink kan jadi brand ambasadornya Labubu. Oh gitu. Mereka baru keluarin gelas Labubu. Dan itu langsung dibikin jadi iklannya sama Lisa Blackpink. Lisa Blackpink Sesuatu yang gua nggak ngerti sih. gelas Labubu. Kenapa orang pada demen? Ya menurut lu wibu itu apa emang pengertiannya? Wibu itu mungkin kalau gue ya, mungkin orang yang terlalu mencintai karakter anim Jepang sampai segitu rupa. Misalnya sampai beli gulingnya, mau kawin sama boneka. Ada kan orang-orang yang kayak gitu, mau nikah sama boneka lah. Terus apa? Cowok tiba-tiba dia pengen jadi karakter cewek, dia pakai baju-baju cewek yang gitulah. Ada kok banyak. Terus nikahnya sama gulingnya jadi istri, kayak gitu-gitu deh. Menurut gue yang itu yang agak-agak freak sih menurut gue. Itu mungkin wibu. Makanya gue bilang kalau misalnya ngomongin batasan wibu, sebenarnya gue pengen nanya nih, batasan wibu itu apa? Apa kita ini termasuk wibu? Misalnya kayak gue suka basket, gue suka sama film Slam Dunk, gue suka film Naruto. Apakah gue sewibu itu? Karena gue juga nggak koleksi gitu loh. Oke, Slam Dunk gue ada koleksi action figure sedikit karena buat pajangan, karena gue suka basket. Tapi sampai gue apa ya, ngelihat Hanamichi Sakuragi gitu, terus tiba-tiba gue pengen kawin sama Hanamichi Sakuragi, kan aneh juga ya. Itu gue nggak segitunya sih. Rambut gue dimerahin, enggak. Pirang aja nih. Ya enggak lah. Sebenarnya ya itu tadi yang lu bilang ya itu udah maksudnya wibu itu yang levelnya udah di luar kewajaran lah. Contohnya kayak tadi udah biasanya punya istri gitu atau couple-nya dari hayalan dia dari anime atau manga itu. Oh dia suka budaya Jepang lah, jadi biasa juga pakai bahasa Jepang kayak gitu-gitu. Jadi gue yang mana? Emang gue ada ciri-ciri itu? Lu emang tidak ada ciri-ciri seperti itu, tapi ya jujur ya, kalau gue nggak tahu sih, mungkin penggila komik kali ya, penggila anim kali ya. Karena gue rata-rata tahu soal anim yang bagus-bagus itu dari Budi loh. Anim, manga, itu semuanya dari Budi loh. Ya, itu karena lu nggak tahu aja. Iya, karena gue suka yang anim-anim yang kayak sport. Nah, gue baru mulai suka yang dungeon itu gara-gara Budi. Jadi dia kasih gue kasih gue manga anim yang agak dungeon gitu, yang adventure dungeon gitu, gue suka sih kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya yang gambarnya udah terlalu cantik kayak apa? Serial cantik kan dulu ya, komik itu ada serial cantik, serial misteri, serial apa. Nah, gue tuh yang demen yang kayak misteri kayak gitu-gitu loh, demen Kindaichi, Conan gitu-gitu gue suka gitu loh. Kalau lu sendiri tuh masih inget nggak lu kalau apa? Misalnya komik lah, komik yang pertama kali lu baca. Komik yang pertama kali gue baca, ini Kung Fu Boy. Oh iya ya, Kung Fu Boy ya. Itu gila, gokil men. Kung Fu Boy itu legend. Itu karena anak kecil ya, imajinasinya itu luar biasa ya. Kung Fu Boy itu barengan sama Doraemon, tapi gue lebih baca Kung Fu Boy karena menurut gue keren. Wow, kayak apa, Kung Fu peremuk tulang itu tembok gue gitu-gituin. Kayak orang bener. Cuma imajinasi anak kecil.
gitu loh. Terus Kungfu Boy ada itu nggak, ada sesuatu yang lo rusak nggak dengan kungfu lo? apa yang gue rusak ya? Nggak ada sih, nggak ada. Cuma dulu karena gue baca Kungfu Boy, jadi gue selalu cari triplek atau kayu yang agak tipis supaya gue bisa gini, ya, gitu, patah gitu, pecah, gitu. Gue nyoba-nyoba iseng. Terus apa ya? Di Kungfu Boy itu ada yang dia belajar kungfu, gurunya ngajarin dia ngelempar batu buat ringan. Jadi dia lempar batu ke air. Jadi mental-mental gitu, gitu, bisa jarak berapa jauh gitu. Ya, itu gue mainin sih. Gue lempar-lempar gitu. Ngomongin Kungfu Boy jadi ingat ada Kenji juga dulu ya. Ada itu tinju 8 mata angin. Ya kungfu 8 mata angin lah ya. Kungfu 8 mata angin. Nggak tahu deh kalian yang di sini yang ngeliat podcast kita tahu gak nih, pernah ngalamin nggak Kungfu Boy, Kungfu 8 mata angin, Kenji? Kalau Doraemon sih sampai sekarang masih ada ya. Dulu ada yang terkenal juga selain itu, Hamtaro. Hamtaro. Ya itu gue suka baca tuh Hamtaro. Terus apa ya? Bobo mah nggak masuk ya. Bobo nggak masuk kan ini. Ya terus SMP tuh gue udah mulai baca-baca yang bola tuh. Dulu ada komik bola namanya Offside sama Shoot. Itu ya Offside. Dua komik yang gue suka tuh. Terus ada Offside itu padahal yang buat cewek loh. Iya tapi keren ya. Terus makanya ada semena-mena dia bisa kiper tiba-tiba jadi striker. Nah, oh iya, Point Break. Point Break itu kayak Chinmi, tahu gak lo? Yang ya, buatnya sama. Break shot apa Point Break sih? Break shot kayaknya. Oh, break shot. Yang dia puter itu dar gitu. Pakat stick ya. Dulu ada komik basket setelah Slam Dunk, ada komik basket yang cukup terkenal. Itu sampai gua ikutin gayanya buat main. Sekarang saking sukanya, namanya Harlem Beat. Itu gila. Itu jadi ada gerakan layup, tapi bolanya tuh sengaja ditinggiin. Jadi orang tuh nggak bisa ngeblok. Iseng aja belajarin gitu, jauh-jauh. Seru deh. Harlem Beat itu ya, kenapa Harlem Beat itu, kalau itu kan komik yang gue juga berkesan lah ya zaman SMA. Terus tapi kalau lu sekarang Google ya, nggak ada trace-nya sama sekali loh. Nggak pernah jadi anime, nggak pernah jadi apapun. Dan lu mau cari di Google pun nggak ada. Gue nggak ngerti juga sih. Iya. Padahal zaman dulu viral banget kan? Iya ya. Dulu tuh keren banget lah kayaknya. Iya, Harlem Beat itu keren banget sih menurut gua. Nggak pernah jadi animasi, bahkan lu cari infonya di Google aja nggak ada. Oh, gue inget gara-gara ngomong begini ya, nunggu lagi ya. Gue ada satu buku komik yang gue suka sebenarnya. Cuma gila, nunggunya bisa sampai setahun lebih. Apa tahu tuh? Apa? Buku komik Legenda Naga sih yang lama. Bener. Itu, aduh, sebel banget gue. Lebih lama nungguin dia daripada tersanjung. Katanya komiknya menceritakan angkatan umur. Itu sih kacau. Legenda Naga ya, gue baca tuh bagus banget. Cerita tentang seorang pangeran yang akhirnya mukanya mirip, entah kembar atau apa, gue lupa nih ceritanya. Pokoknya mukanya mirip, ada satu orang biasa, ada satu putra mahkota. Putra mahkotanya akhirnya meninggal, digantikan sama orang biasa ini karena mukanya sama. Yang gue kesel adalah ini apa nih Legenda Naga? Legenda Naga kan? Enggak. Itu apa? Enggak tahu lu cerita apa. Legenda Naga setahu gue, yang mukanya kembar, yang naik kuda, yang anak kecil. Enggak, itu mah Kingdom. Bukan, mirip Kingdom, tapi namanya Legenda Naga. Lu coba baca lagi deh. Seingat gue itu deh. Kagak, Legenda Naga kan cuma dia dari masa depan tiba-tiba kekirim ke zaman perang 3 kerajaan. Zero. Oh iya, ketukar gua. Oh iya, ketukar. Makin lamanya tuh gila. Ya benar. Akhirnya dia bisa
strategi-strategi yang bagus-bagus itu ya. Ya karena dia udah tahu sejarahnya kan. Jadi dia ngikutin doang sih apa strategi perangnya gimana biar menang. Kalau misalnya kayak gitu, kayak superhero-superheroan. Superhero ya. Superhero sih gue dulu demen banget sama ini ya, sama Lion Man. Itu serius. Ada. Tahu nggak lu? Gitu. Kita lumayan agak itu ya, ada kesenjangan ya. Kayaknya sih sama-sama ingat, cuma itu maksudnya kayak di gua tuh udah agak lama gitu loh. Nih, angkatan gua itu gua nggak nonton Sariban sama Gaban. Sariban sama Gaban itu udah angkatan di atas gua, tapi gua sempet tahu ada Sariban sama Gaban, tapi gua nggak suka. Cuman nyokap gua kan dulu sering beli video zaman dulu tuh yang gede kotak begini nih. Tahu gak lo yang masuk gitu dulu? Ya. Kotak begini lah. Kayak apa ngomongnya VCR ya? Apa? DVR apa gitu lah. VCR ya, VCR, DVR. Masuk gitu lah kotaknya. Nah, yang paling sering dikasih tontonan itu dekat sono dulu ada tempat penyewaan kaset gitu. Nah, biasa sih nontonnya ya itu, dikasih nontonnya yang Google 5, Google 5 sama ya itu Lion Man itu yang dia begitu, terus dia pedangnya kebuka, ntar dia gimana, ntar berubah jadi macan. Kalau diingat-ingat sekarang, gue akhirnya kan gue coba tuh buka YouTube kan, gue nonton lagi, tolol ya. Itu lemek ya kepalanya berbulu gitu, berambut iya, benar-benar gitu. jadi kepala macan. Terus pas gue nonton sekarang, gue nonton tolol ya nonton beginian. Lebih baik gue nonton Satria Baja Hitam, masih ngerti gue. Ini gue gak ngerti ini film apa. Jelek banget ya kalau dilihat sekarang. Gila, gue harus Google nih nanti. Ya, Megaloman tuh. Ya udah, kalau misalnya sekarang nih yang udah tamat lah, atau top misalnya untuk top komik lah, manga favorit lo apa nih? Slam, Harlem. Terus ada lagi yang lain? Yang sekarang ini lagi kekinian. Ya bebas. Yang ya udah tamat aja dulu. Yang udah tamat ya. Nggak ada sih, gue paling suka masih membekas di gue itu Slam Dunk. Harlem Beat sih. Waktu ada Harlem Beat justru itu malah ngalahin si Slam Dunk buat gue ya, gue pribadi. Waktu ada Harlem Beat malah ngelewatin si Slam Dunk buat gue pribadi. Terus karena gue demen komik-komik olahraga, Shoot salah satunya, Offside gue suka. Offside yang mana sih? Offside itu yang tadi yang kiper itu ya, Goro itu ya? Goro Offside ya? Oh iya Goro Offside yang tangannya panjang ya benar-benar tiba-tiba gitu ya, Offside. Ya yang itu. Yang Cinmi jadi petinju ada kok? Ada yang petinju itu kan si ini. Namanya apa ya yang tinju itu ya? Ipo. Enggak, ya ini yang Cinmi juga. Cinmi tinju gue lupa. Oh, lu gara-gara ngomong Cinmi ya, gue ada satu komik yang gue suka dulu. Karena anak kecil ya, balik lagi ya, karena anak kecil gue suka jadi. Itu dulu ada Shaolin judulnya. Shaolin. Pernah baca nggak? Ini orang yang nggak ngerti apa-apa segala macam bla bla bla, akhirnya belajar kungfu sama Shaolin. Nah, teman-teman ini banyak nih, akhirnya ditandingin lah sama orang-orang lain. Shaolin itu menurut gua juga cukup bagus. Terus apalagi? Pokoknya gua demen yang berantem gitu sih. Soalnya bandel banget kan gua dulu kan. Oh, Senseiya juga bagus. But, lu pernah ngalamin baca Sailor Moon nggak? Sailor Moon gue baca sampai tamat. Iya. Paling suka karakter apa? Gue sewa malah komiknya. Gue pinjam apa gue sewa ya? Lu paling suka Sailor Moon yang mana, Bud? Dulu Mars ya, kalau pas kecil ya. Mars yang merah ya? Iya, yang merah. Gue demen yang Venus. Oh iya, Venus juga sih. Venus cakep coy. Ya, kayak Venus deh gue juga. Iya, Venus cakep biru. Ceritanya style lumayan bagus tau. Bagus. Gue sampai unik lah. Gue sampai pengen jadi kucingnya Luna.
Nah, kalau Conan sama Kindaichi lo lebih suka mana? Conan sama Kenichi, gue lebih suka Kindaichi Kenapa emangnya? karena lebih masuk akal buat gue. Nggak ada orang, gue selama hidup gue ya, gue nggak pernah ngeliat orang diracun jadi kecil sih, mati ya kan? Ih, gue racun, kecil, nggak ada, nggak pernah lihat. Lebih masuk akal aja buat gue. Tapi ngomongin masuk akal, gue jadi kepikiran si Kindaichi kan terkenalnya gue pertaruhkan nama kakekku. Jadi mau nggak berhasil juga nggak ada ruginya. Iya. Ngerusak Iya. nama kakeknya doang, dia brengsek juga dia. Kindaichi gue suka sih. Tapi iya benar juga ya, kalau lu ngomong begitu gue jadi ngerasa Kindaichi itu agak durhaka ya. Dia mempertaruhkan nama orang kakeknya atau pokoknya orang tuanya lah, orang di atasnya. Kakeknya apa papanya kakek ya. Dia mempertaruhkan nama orang lain supaya dia tidak disalahkan. Kalau gagal pun yang disalahin kakeknya kan. Iya. Gila. Kalau dulu kan kita, angkatan kita nih, itu kan pasti nonton film-film kartun tuh kalau hari Minggu. Lo masih ingat Iya. nggak apa aja yang lo sempet nonton filmnya? Gua tuh biasa yang paling pasti ya nonton tuh Doraemon jam 8 pagi. Dilanjutin habis itu Shinchan setengah 9. Biasa jam 9-nya itu dulu ada, gue lupa nih, sempat berubah antara Sailor Moon sama Anpan Man ya kalau nggak salah. Anpan Man? Apa Man gitu? Men, ya kayak ada ya, yang dia superhero gitu, kayak terbang gitu ya, superhero ya. Pokoknya kayaknya sempat ganti 2 kali deh antara Anpan Man apa Astro Boy gitu, gue lupa. Nah, Terus ada apa lagi ya? Oh, dulu ada mainan. Gue juga suka tuh. Setengah 8-nya atau jam 7 itu gue nonton Tamiya. ya Tahu ini nggak? pas nih ada yang komen juga nih, yang Tamiya jam 7. Iya ada ya, iya pasti. Itu gue suka Tamiya. Itu sampai gue beli Das Emperor, nama ininya Tamiya-nya. Itu dia punya yang jagoannya, gue lupa namanya siapa. Pokoknya itu nama mobilnya Das Emperor. Cuma gue kerasa ketipu, Bud. Karena gue beli itu, karena gue nontonnya di Das Emperor itu dia masuk ke dalam sungai. Jadi kan permainannya ini adalah mobil balap-balapan gitu, mobil kecil, mobil mainan balap, tapi bukan remote ya. Dia jadi mobilnya ditaruh begitu, mobilnya jalan kebut-kebutan balapan lah. Tapi si pemiliknya juga harus berlari di samping mobilnya. Pernah inget gak? Nah, Tapi gue nggak terlalu nonton itu. Nah, yang gua sampai beli Das Emperor itu adalah ada satu adegan di mana dia masuk ke dalam sungai dan dia harus ngelewatin. Mobilnya udah pasti lebih cepet dong karena dia ada jarak antara gorong-gorong sama air itu. Ini anggapnya tembok ya, ini tembok. Terus ada sedikit jalan buat mobil kecil doang, kayak parit gitu. Terus habis ini sebelah sininya gorong-gorong nih, apa air gitu. Nah, supaya dia bisa cepet, lu tahu apa yang dia lakukan? Dia pegang tuh mobil, kayak gimana ya? Dia pegang tuh mobil, ditaruh ke tembok, pek gitu, dianya ikutin jalan. Jadi tuh mobil mainan ditempelin ke tembok, dianya ke bawah. Gue pikirnya bisa gitu ya, namanya anak kecil, gue beli, gue tempelin ke tembok, gak jalan-jalan, Bud. Kata pak gue, lu ngapain? Aduh, itu sih, gue baru, kalau diingat-ingat masa kecil gue bego ya. Aduh, ampun dah gue. Terus ada apa lagi tuh? Wah, tuh banyak tuh mainan-mainan zaman dulu tuh ya. Gara-gara itu gangsing, lu tau gak sih Bud? Yang gangsing Beyblade ya? Beyblade Ya, nyebutnya. itu juga main gue. Aduh, ampun dah gue. Wah, kalau Pertanyaan nih kok. Apa yang masa kecil kalian lihat di TV terus ditiru? Ninja Hattori, Ninja Tori lu niru apa? mendaki gunung, lewati lembah. Nyanyi doang, Kang. Tapi kan gue udah jalan-jalan jadinya loncat-loncat. Apa Gue ditiru ya? demen ini, gue demen trekking lah, trekking, hiking gue demen Bud. Jadi tuh kalau misalnya manjat gunung, di otak gue adalah gue Ninja Hattori men. Jadi gue bener-bener tung loncat-loncat gitu. Untungnya sih belum pernah jatuh, trekking kan. Kalau udah sekolah sih kayaknya udah enggak sih ya. Mungkin kalau masih SD masih lah. SD masih kayak main-main
kayak ala-ala apa Kamen Rider atau Power Ranger bisa berubah-berubah gitu loh. Tempat nggak lo main sama teman-teman lu kayak gitu? Terus lawan monster khayalan gitu. Tapi kan kalau kalau ini yang dilakukan sama kita kan, yang paling ya itu sih kalau gue di basket ya di basket banyak yang gue iseng-iseng dari Harlem Beat sih. Salah satunya yang layup tinggi itu gue coba dan ternyata ya lucunya adalah kalau kita coba terus-terusan lama-lama berhasil sih. Bisa gerakan itu bisa dilakukan. Ini bikin gue keinget sama satu yang kita lagi nonton nih buat yang acara masak-masak Korea yang orangnya belajar masak dari komik. Bisa loh buat lucu sih, keren sih. Oh, ini sama ini nih Son Goku apa pindah tempat itu loh. Ah, yang mana? Ya Son Goku pindah tempat nyebutnya apa sih? Oh, teleportasi. Iya. Oh iya, yang Kalau nggak Son Goku berubah jadi Super Saiyan lah. oh iya, orang kalau lu begini anak kecil ya. Wah lu gitu ya sekarang, wah gue marah. Wah. Bodoh sekali. Ditonjok dulu. Itu sih bodoh sekali. Tapi anak sekarang nonton apa ya? Nontonnya YouTube ya. Ya, kalau lu yang paling ingat apa, Bud? Paling gue suka lah ya. Ya mungkin itu Death Note gue suka kalau komik ya. Keren itu Death Note. Death Note nggak tau, menurut gue keren banget sih, keren banget. Tapi sebenarnya gue nonton filmnya dulu, baru terus gue baca komiknya. Kalau komik itu mungkin Death Note. Terus kalau zaman pas kecil, pas masih rental komik tuh di Ferry tuh Gope satu, nggak usah ingat gue. Tuh ya itu paling gue sering ya Legenda Naga sama Harlem Beat itu. Harlem Beat itu gue sewa lengkap nih sampai tamat. Terus gue bawa ke sekolah. Pokoknya itu udah mau liburan sekolah lah. Terus tiba-tiba hilang tuh komik semua satu kantong. Terus ya udah libur sekolah dong. Diambil temen gue, dibawa pulang, nggak ngomong. Dia libur sekolah terus gue sewa kan itu ditagi terus untuk gue tuh komik sebulan. Tapi akhirnya ketemu. Akhirnya baru habis libur sekolah, baru masuk, baru temen gue balikin, brengsek banget dia. Gue udah pasrah tuh, udah hilang, gawat nih gantinya gimana nih? Ya, tapi seru sih ya, gitu ya. Yang Harlem Beat si mantep banget sih. Terus apa lu bilang tadi? Harlem Beat, Death Note, Legenda Naga. Oh iya tadi gue mau bahas soal Death Note. Nah. Itu saking kerennya tuh film Death Note, gue sampai iseng tuh kayak berimajinasi lagi kan. Gue orangnya gitu kan, suka demen banget imajinasi. Oh ini keren ya. Gue robek-robekin buku gue tulisin nama-nama orang yang gue kesel. Kalau gue tadi kan udah ya apa? Komik ya. Kalau anim ya itulah. Dragon Ball gue nonton sih sampai yang terakhir Dragon Ball Super itu apa keren banget sih animasinya yang terakhir sama musiknya juga keren. Kalau lagi battle ya cerita ya gitu-gitu aja lah, dia kan yang penting berantemnya aja. Terus Naruto sih gila keren. Naruto keren. Terus Samurai X juga demen gue. Oh Batosai. Ya Batosai gue sampai dulu beli, istilahnya kan ada OVA atau apa gitu, original animation videonya kayak the movie-nya lah, sampai gue beli. Sampai kayak itu padahal terjemahannya aja susah itu. Pokoknya itu masih zaman kayak mau beli VCD atau DVD anime itu susah. Harganya mahal lah pokoknya dibanding game PS. Terus terjemahannya kayak seadanya gitu. Tapi lu bahas soal Naruto nih, ini juga ngomong sih, bener setuju gua. Jadi yang follower gue ini bilang Naruto versi awalnya bagus, tapi udah Boruto kurang bagus. Bener sih, gua cuma menonton sampai Naruto loh. Boruto gua nggak nonton lagi loh. Boruto gue nonton kalau ada Naruto-nya. Sama aja. Kenapa Put? Kenapa lu kalau ada Naruto-nya baru nonton? Nggak nonton juga sih, cuma ngikutin sepotong-sepotong doang di TikTok doang. Ya kalau nggak tahu Boruto gue nggak ngikutin sih, cuma lihat sepotong-sepotong di TikTok doang.
Coba kalau komik sekarang apa nih favorit lo? Yang lagi lo baca lah atau belum lama Apa ini yang baca? Kalau yang lagi gua baca, my my rank level S ya kalau nggak salah. My rank level S gua lagi baca. Terus gua lagi baca build up. Kalau yang untuk olahraga gua lagi baca build up. Terus apa Octagon gitu ya. Pokoknya intinya dia lagi Master of Octagon apa gitu. Itu juga gua lagi baca. Apa aja tuh itu cerita-ceritanya? Kalau yang Master of Octagon apa itu, jadi dia tuh meninggal, koma dulu, terus rohnya ini masuk ke orang baru, anak yang dibully lah. Dia ini dulunya atlet MMA gitulah. Terus dicurangin sama foundationnya dia sama ininya dia lah. Ini manajemen bisa ngomong, manajemen ini jahat karena dia nggak pernah mau ngikutin aturannya sama manajemen. Kadang-kadang kan disuruh kalah dan dia nggak mau kalah, dia mau menang. Sama manajemen suruh kalah, dia malah menang. Akhirnya dicurangin, dicederain lah sampai mati otak, sampai lumpuh. Habis itu dia masuk ke kondisi koma, tapi dengan kondisi dia masih bisa mendengar orang ngomong apa, bisa ini segala macam. Dan satu kejadian akhirnya dia mati, rohnya ini masuk ke orang yang dibully ini kebetulan juga mati lah, rohnya masuk tiba-tiba brek. Akhirnya dia belajar MMA, tapi dia kayak ada ada skill tambahan. Dia bisa ngelihat kayak keluar di depannya tuh ada analitik gitu. Dia bisa lihat, oh, rank gue segini nih. Jadi kalau misalnya gue belajar taekwondo gue masih level C. Gulat gue masih level C. Gue harus naikin gimana gitu loh. Pokoknya naik level. Ya naik level. Ya sekarang sih gue lagi baca itu seru gitu buat gue. Oh, itu di webtoon semua kan yang lo bilang? Ya, betul. Oh, webtoon sih gue lagi baru kemarin baca Reborn Raids. Ya udah nonton sih, cuma gue baca lagi webtoonnya. Ya itu juga bagus ya. Reborn Raids sih kalau di Netflix ya ada ya. Netflix. Siapa sih nama artis cowoknya itu? Mantannya Song Hye Kyo. Gue lagi nungguin itu tuh. Oh, ngapa ya? Lupa gue. Yang lagi nungguin yang anime yang lu bilang, yang di kereta, yang isinya artis-artis bagus semua. Ya, judulnya tuh Omniscient Reader. Ada yang baca nggak tuh? Reader. Itu nanti artisnya ada Lee Min Ho, terus ada Nana, ada Jisoo Blackpink, sama itu yang cowok yang di bisnis proposal itu namanya siapa ya, lupa gue. Kalau ini kok yang adaptasi komik atau anime yang jadi live action yang bagus apa aja kok? Yang baru gue nonton ya, Yu Yu Hakusho, menurut gue bagus. Oh ya, Yu Yu Hakusho tuh keren banget sih, cuma 6 episode ya? 8 ya? Itu keren. Ya, itu keren sih. Samurai X juga keren. Ya, sama X keren. Luffy? One Piece. Kan ada live action ya? Iya, bagus nggak sih? Gue cuma nonton 1 episode. Iya, gue kurang suka. Gue lebih baik nonton kartun ya. Oh iya sih, gue nggak nonton juga. Ya paling yang orang nggak banyak tahu tuh Alice in Borderland. Ya itu bagus. Apalagi itu yang di Netflix juga bagus. Sweet Home. Iya, Sweet Home bagus. Alice in Borderland. Kita nggak wibu-wibu banget, men. Nggak lah, wibu itu udah ekstrim lah, langsung kelihatan. Tapi nggak salah juga kalau kalian mau jadi wibu, kita fine-fine aja. Iya, nggak merugikan orang juga, yang penting mah happy kok. Iya. Jadi be yourself aja. Cuma kan memang ya kalau bisa ya realita lebih bagus lah. Hadapin realita lah, lu nggak usah merit sama diri sendiri kemudian abis itu menceraikan diri sendiri lagi, kan nggak usah. itu gangguan jiwa ya. Itu beritanya heboh kemarin.
Dia menikahi dirinya sendiri, terus setelah setahun kemudian dia menceraikan dirinya sendiri. Pas ditanya kenapa alasan lo menceraikan, karena dia ngerasa pas selama perkawinan dia merasa sendirian. Ya lu kawin sama diri lu sendiri, men. Sakit jiwa lu. Buat teman-teman yang ngelewatin live kita, kalian masih bisa nonton YouTube-nya di YouTube-nya Kakek Foodie, atau kalian bisa dengerin Spotify-nya juga di podcastnya kita Bear Bros. Ada semua di Spotify. Bisa nonton kayak gini juga gak? Ya bisa nonton juga sama. Oh di Spotify ya udah. Jadi kalian mau nonton di YouTube atau nonton di Spotify, atau mau dengerin kita ngobrol-ngobrol begini di Spotify juga nggak masalah sih. Ya udah gitu aja. See you. Bye bye. Jangan lupa ya. Bye. Bye.